Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menghadiri perkuliahan pada hari ini. Ya, saya Aditya Chandra Hermawan. Eh, Pada perkuliahan kali ini saya akan mempresentasikan dan mengajarkan materi sistem distribusi tenaga listrik. Nah, di dalam satu kelistrikan ya, dalam satu sistem tenaga listrikan itu ada empat fase ya, empat fase dari pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan. Nah, yang akan kita pelajari saat ini itu sistem distribusi tenaga, jadi pendistribusiannya. Ya, untuk RPS-nya itu bisa Anda lihat di Ciakadu, ya, bisa lihat di Ciakadu. Kurang lebih, gitu ya, kurang lebih yang akan kita gunakan pada perkuliahan nanti itu pertama referensi yang kita gunakan itu kriteria desain Juga. engineering. Mohon maaf Bapak, Ya, untuk screen-nya itu terlihat jujur Google Meet saja Pak, oh gitu, sebentar. Nah, belum berjalan. ini gimana? Ya sudah terlihat Bapak. Udah, ya, oke. Jadi di sini yang akan kita gunakan referensi bukunya itu pertama kriteria desain engineering ya. Ini buku satu kalau nggak salah. Ini buku satu dari PLN. Jadi di sini buku ini digunakan untuk seluruh kegiatan perkuliahan kita ya, kebanyakan ya, di mata kuliah distribusi, di mata kuliah instalasi, di mata kuliah perencanaan distribusi dan perencanaan instalasi jaring industri. Nah, instalasi jaring distribusi. Jadi ada beberapa mata kuliah menggunakan buku ini. Lalu kedua menggunakan buku berjudul Distribusi Tenaga Listrik ya tahun 2009. Ini memang bukunya lama ya, diktat. Jadi mungkin saya berikan soft file-nya saja nanti gitu ya. Lalu ada buku K3 Keselamatan dan Kerja Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja. Lalu buku RE, ini kalau buku 4, 5, 6, 7 ini sebenarnya opsional ya, bisa Anda gunakan buku lainnya, tapi ini yang saya sarankan ya, TIA Short terutama yang Electrical Distribution. Ini versi digitalnya sudah ada ya, sudah ada dan bisa ada download. Kurang lebih kita akan ada pertemuan sekitar 15 pertemuan ya. 16 itu termasuk UAS gitu ya. Dan satu pertemuan di pertemuan ke-8 itu UTS. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas tentang sistem distribusi tenaga listrik arus arah. Jadi, di dalam sistem distribusi itu ada dua jenis arus yang akan kita bahas karena memang berbeda ya. Tapi perbedaannya sebenarnya tidak jauh gitu ya. Ada arus arah atau DC ya, direct current, ada arus bolak-balik atau AC. Nah, Bapak, gini, distribusi apakah ada yang jalur apa yang menggunakan DC? Ada, tapi kita tidak menggunakan, kita kebanyakan menggunakan yang AC. Kenapa kok kita membahas yang DC? Karena untuk menyederhanakan lah istilahnya gitu. Karena DC itu lebih gampang analisanya gitu ya. Kalau sudah kita bicara AC itu nanti ada yang namanya imajiner gitu. Dia karena ada unsur reaktifnya di situ. Kalau di DC belum ada. Nah, jadi mungkin untuk mempermudah pembahasan aja. Oke, Anda sudah tahu ya energi itu dibangkitkan pada pusat pembangkit PLT ya. Pusat listrik ya, itu bukan pembangkit listrik tenaga apa itu bukan ya, tapi pusat listrik tenaga. Jadi kalau PLTA ya pusat listrik tenaga air, PLTG ya pusat listrik tenaga geotermal, gas gitu ya dan lain sebagainya. Distribusi DC itu yang digunakan itu ada yang overhead, ada yang underground atau submerge ya, submarine. Maksudnya submarine itu lewat bawah air, ya, lewat di dasar dasar air gitu ya, di laut atau di selat biasanya seperti itu. Nah ini tidak berbeda jauh dengan AC. Yang perlu yang membedakan itu ya cuma nominalnya aja, cuman perhitungannya dan peralatannya. Memang kalau di lapangan kontras perbedaannya, tapi kalau di analisa tidak seberapa, kan? Lalu yang menjadi tolak ukur eh, performa dari sistem distribusi DC itu pertama tegangan, ya, variasi tegangan.
tidak boleh lebih dari 5% sampai 12,5%. Jadi atas bawah ya, atas bawah. Kalau di AC itu tidak boleh lebih dari 5%, tidak boleh kurang dari 10% dari dari tegangan nominal. Jadi kalau misalnya di AC itu tegangan nominalnya 220 volt, itu tidak boleh lebih dari 200 berapa ya? 5% dari 220 berapa? 240 mungkin gitu ya. 23 sekian gitu ya. 237 volt atau tidak boleh kurang dari minus 10 persennya. Berapa berarti? Sekitar 190-an gitu ya. 195, 190 lah. 192 ke bawah. Jadi kalau di rumah Anda itu tiba-tiba tegangannya itu jadi 180, itu Anda bisa protes itu. Loh, ini tidak sesuai dengan SLA, ya, Standard License Agreement yang berlaku oleh PLN. Gitu loh. Itu standarnya PLN sendiri itu. Lalu juga ada rugi daya, tidak boleh lebih dari 10%. Ini kurang lebih sama lah ya, kurang lebih sama undi-undi dengan AC, gitu ya. Lalu arusnya juga tidak boleh berlebih ya, ini jelas lah ya, arus. Lalu kemampuan isolasi juga harus baik. Baik itu dalam arti apa? Tidak ada kebocoran dan tidak dapat terhindar, itu tidak membahayakan peralatan lain yang ada di sekitar situ juga. Isolasi itu apa? Berarti itu kabel ya, atau kalaupun itu penghantar, isolasinya menggunakan isolasi udara. Lalu ada faktor ekonomis, harga, ya, ujung-ujungnya duit, gitu ya. Pastilah kita mendesain sesuatu itu harus mempertimbangkan faktor ekonomis, faktor keuangan, gitu kan? Ya kalau kita mau bagus ya kayak misalnya kabel atau mungkin penghantar, yang paling bagus apa? Emas, gitu kan? Kalau mau penghantarnya paling bagus, hantarannya paling bagus, konduktivitasnya gitu ya. Lalu dengan hambatan yang sangat minim ya emas itu tadi. Gitu. Itu row-nya sangat kecil gitu kan. Ya, tapi siapa yang mau masang kabel pakai emas gitu kan? Belum dipasang dicuri duluan gitu kan ya. Jadi untuk menghindari hal tersebut ya kita juga harus mempertimbangkan faktor ekonomis. Ekonomis enggak? BEP-nya gitu ya. BEP itu apa sih? Break even point ya istilahnya. Uang kembali itu loh, sesuai nggak seperti apa yang kita pasang. Nah, seperti itu. Lalu juga di sini ada uh, beberapa hal yang menguntungkan pada sistem pembangkit DC dibandingkan dengan AC ya. Ini pembandingnya AC. Karena cuma ada dua macam, DC sama AC. Gitu kan. Kalau untuk kapasitas daya yang besar, gitu ya, kerugian daya pada sikat itu besar, pada komutasi juga besar. Tahu sikat ya? Jadi kalau pada motor DC atau pada pembangkit DC itu ada yang namanya sikat brush yang menghubungkan antara rotor sama stator gitu. Nah itu ruginya besar kalau di DC gitu loh. Jadi faktor ekonominya juga sangat tinggi karena kalau generator DC itu kalau sebatas 5 MW 5 megawatt itu masih memungkinkan secara ekonomi gitu ya. Tapi kalau sudah di atas itu sudah tidak ekonomis lagi, sudah terlalu mahal. Daya yang dihasilkan sama uang yang dikeluarkan itu nggak sebanding. Gitu. Makanya terciptalah AC itu tadi. Gitu. AC itu banyak keunggulannya, terutama pada pembangkitan dan penyaluran. Tapi kalau pada penggunaan, efektivitasnya DC itu lebih tinggi sebenarnya. Efisiensinya lebih tinggi. Oke. Sistem distribusi itu faktor ukurnya, yang lain itu keandalan, juga ada tegangannya tadi ya, tegangannya tidak boleh, kurang lebihnya itu tidak boleh keluar dari standar. Yang kalau standarnya PLN itu 5% di atas, 10% di bawah. Lalu efisiensi penyaluran atau rendemen itu maksudnya efisiensi penyaluran itu apa? Drop ya. Drop pada penyaluran juga tidak boleh kurang dari 90%. Jadi maksudnya gini, kalau saya ngirim 100 watt gitu ya, nyampe nya di tujuan itu juga seminimal mungkin 90 watt gitu. Tidak boleh kurang dari 90 watt itu maksudnya ya, rendemen seperti itu. Lalu ada saluran transmisi yang tidak boleh kelebihan beban. Nih, lalu ada tahanan isolasi dan kembali lagi ekonomis gitu ya. Jadi macam-macam bentuk rangkaian sistem distribusi itu macam banyak ya, ada 2 kawat satu daya dari satu sumber, 2 kawat samaran bercabang, dan lain sebagainya ya. Ada banyak. Nanti yang semua akan kita bahas ya, semua akan kita bahas.
pertama-tama kita harus membahas dasar dulu, yaitu hukum Ohm. Ada yang masih hafal hukum Ohm? Ini sebenarnya di SMA ada ini. Ya, di SMA ada ini hukum Ohm. Ya, jadi hukum Ohm itu ada dua. Yang pertama itu dia mendeskripsikan tahanan, gitu ya. Yang kedua dia mendeskripsikan tegangan dan hubungannya dengan tahanan dalam suatu medium. Gitu ya. Hukum Ohm, R sama dengan Rho kali L per Q. R di sini itu tahanannya, kawat, ya, tahanan suatu penghantar, gitu kan. Lalu Rho itu panjang kawat, L itu panjang kawat saluran, Q itu penampangnya, dan Rho itu tahanan jenis. Ya, ini tolong diingat bahwa tahanan jenis itu satuannya ohm milimeter persegi, ya. Ini meter milimeter persegi, ohm sama ya ohm, ini kok ohm per ohm sih? Ohm maksudnya ini ya. Maaf, ini salah salah tulis. Ohm ini maksudnya. Ya. Lalu kalau hukum ohm 2 itu mengajarkan tentang menetapkan gitu ya. Ini karena hukum, menetapkan bahwa besaran tegangan itu sama dengan besaran arus dikalikan tahanan yang ada pada suatu medium. Jadi tahanan medium itu sangat berpengaruh, sangat mempengaruhi besar tegangan yang ada pada medium tersebut. Ya. Jadi hukum ohm 1, hukum ohm 2. Tolong dihafalkan. Lalu ada hukum ohm, lalu ada juga hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2. Ya. Di Kirchhoff 1 itu mengatakan bahwa penjumlahan aljabar semua arus yang keluar dari suatu titik itu sama dengan arus yang masuk dari titik pada titik tersebut. Jadi kalau masuknya 10, keluarnya juga harus 10. Ya. Masuknya 5, keluarnya juga harus 5. Ampere ya, ampere. Ngerti maksudnya ya? Misalnya masuk 1, 10. Terus keluarnya 2. Berarti 5, 5. Gitu kan? Ngerti maksudnya? Masuknya 1, 10. Keluarnya 5, 5 cabang. Berarti berapa? 2, 2, 2 kan? 2, 2, 2, 2. Ngerti maksudnya? Yang masuk sama yang keluar harus sama. Kalau dibalik juga gitu. Ada 5 yang masuk. 5 cabang ya, 5 cabang masuk. Setiap cabang itu isinya 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere. Berarti keluarnya harus berapa? 10 gitu. 10 ampere dan seterusnya. Gitu ya. Computer itu maksudnya. Dia tuh ngasih tahu gitu loh. Memberitahu ke kita bahwa arus yang masuk ke satu titik, ya. Titik itu persimpulan ya, percabangan, simpul. Node ya. Arus yang masuk ke satu titik sama dengan arus yang keluar dari titik tersebut. Selalu seperti itu, ya. Tidak pernah uh, tidak pernah tidak gitu ya. Kalau masuknya 10, keluarnya itu 9 misalnya gitu. Nah, berarti ada losses di situ. Gitu. Ya, ada losses arus atau losses tegangan mungkin kalau yang tegangan. Nah, sekarang ke Kirchhoff 2. Nah, Kirchhoff 2 itu ngomongnya tegangan. Jumlah aljabar tegangan, jumlah aljabar, penjumlahan aljabar tegangan pada satu sirkuit, pada satu rangkaian yang tertutup itu harus sama dengan 0. Jadi kalau dijumlahkan dari sumber, ini ada garis ya. Mohon maaf, ini ada garisnya. Ini mungkin saya Nah, ini ada garisnya hilang ini. Garisnya hilang. Penjumlahan sumber dan R1, R2, R3, R4, R5, tegangannya ya, bukan R-nya ya. Mohon maaf, ini bukan R-nya tapi tegangan pada R1, tegangan pada R2, tegangan pada R3 dan seterusnya. Kalau dijumlahkan harus sama dengan 0. Cara jumlahkannya gimana ya? Seperti ini. Ya, ya, sumber itu sama dengan V1 tambah V2, V3 tambah V4 tambah V5. Ini kalau dijumlahkan kan jadi 0. Ya toh? Ngerti ya? Sumber tegangannya kan ini. Tegangan itu kalau setiap beban dikasih tegangan, dia nempel tegangan di sini. Satu, satu, satu. Ini seri ya. Bentuknya seri. Dalam satu rangkaian tertutup seri. Itu sama dengan 0. Yang harus dimengerti.
Ini jadi di sini di sistem distribusi DC, dua kawat beban tunggal, itu ada yang namanya satu rangkaian, ya, satu rangkaian tertutup. Nah, sistem distribusi itu anggap aja di A ini itu sumber tegangan, ya, sumber tegangan. Kenapa kok kita bilang sumber tegangan? Karena di dalam suatu sistem distribusi, ya, trafo itu menjadi sumber daya, sumber tegangan pada suatu sistem. Bukan pembangkit sumbernya itu sudah, tapi trafo. Jadi di A ini trafonya. Lalu di sini ada beban, beban C, beban D, beban E, beban B. Ya, yang seperti ini distribusi dua kawat beban terpusat, gitu ya, dicatu daya dari satu sumber. Sumbernya satu A, ya, dicatu itu maksudnya disuplai, ya, itu bahasa Indonesia-nya disuplai. Dicatu daya dari satu sumber, sumbernya A, ya kan? Dan ini kembali lagi ke A, gitu loh. Negatifnya kembali lagi ke A. Yang seperti ini kalau di AC, di sistem tenaga AC itu namanya sistem radial. Sumbernya satu, ya, trafonya satu, bebannya banyak. Nah, kalau seperti ini, kira-kira yang tegangannya paling kecil itu di mana? Beban, di beban loh, tegangan yang paling kecil di mana? Di C atau di B? Atau di D misalnya, di E? Ada yang tahu? Mas Ahmad mungkin tahu? Mas Saputra mungkin tahu? Dari gambar, tegangan yang paling kecil di mana? Kalau bisa ngira-ngira aja, di mana? Sumbernya di A, sumbernya. Nah, tegangan yang paling kecil, yang nempel di beban itu yang mana yang paling kecil kira-kira? Dari C, D, E, B. B, Gimana? B. Di B. Betul. Kenapa? Kira-kira. Kalau logikanya Anda lah, logikanya Anda. Karena dia Paling jauh loh. paling jauh. Betul, paling jauh Sumber. dari sumber. Betul. Karena dia paling jauh dari sumber. Logikanya gitu aja ya gampangnya ya. Kalau tegangan ya, yang paling jauh dari sumber itu yang paling kecil tegangannya biasanya. Karena dia drop, di C drop, di D drop, di E drop, di B drop. Mata kuliah ini sebenarnya tujuannya itu hanya mempelajari drop tegangan. Kita tuh mencari tahu cara mencari drop tegangan pada beban. Itu aja. Wis. Itu tujuan kita. Ya, Anda sebenarnya sudah bisa melogika kan? Sudah bisa melihat dari gambarnya udah tahu. Oh, yang drop paling banyak pasti di B. Gitu. Karena dia paling jauh dari sumber. Sifatnya tegangan, yaitu semakin banyak halangan, ya, gitu ya. Semakin banyak halangan di sini, dia akan semakin drop, gitu loh. Halangan itu apa aja? Beban, gitu ya, percabangan, gitu kan, beban, lalu apa lagi? Katan. Hambatan, hambatan pada ini, pada kabelnya ini, pada penghantarnya ini, gitu ya. Kalau penghantarnya di rangkaian kecil-kecil gitu, di rangkaian yang ada rangkai gitu ya, rangkaian elektronika gitu ya, nggak usah dihitung itu. Nggak ada hambatannya itu, anggap aja nol. Tapi kalau misalnya hambatannya di luar, di tiang listrik itu kan bisa bermeter-meter itu ya, sampai kilometer malah mungkin. Nah, itu pasti ada hambatannya. Gitu. Hambatannya pasti besar. Makanya kita ngitung. Gitu ya. Jadi sumbernya itu kalau misalnya sumbernya 200 volt, belum tentu beban-beban ini dapatnya 200 volt juga. Gitu loh. Apalagi yang B ini tadi korbannya ini. Pasti ini paling kecil ini. Gitu, dari yang lain. Nah, kita bahas di sini. Cara menghitungnya gimana? Nah, kita lihat dulu aja logikanya tadi. Hambatan terbesar gitu ya. Sorry, hambatan terbesar. Drop tegangan terbesar itu pasti di B. Nah, di I4 ini sekarang jadi I1, I2, I3, I4 ya. Ini arus maksudnya. Arusnya kan mengalirnya seperti ini ya. Sumbernya di sini, arusnya di sini. Ya, mengalir, nyabang, masuk ke beban, ngalir, nyabang. Ini kan sambungannya paralel semuanya kan. Nyabang, masuk ke beban, masuk ke beban, masuk ke beban. Kalau tegangan memang paling kecil itu di B, di ujung ya. Karena drop tegangan paling besar di situ. Lah kalau arus,
Kalau arus paling besar di mana? Nah, sekarang saya balik. Arus yang paling besar yang mana? Yang I1, I2, I3, apa I4? Nah, kalau tegangan memang B, ya. Tapi kalau arus, apakah I4 yang paling besar? Nah, gimana? I4 atau I1? Wes, kalau yang tengah kan nggak mungkin ya. Karena kita ngomongnya kan paling ya. Kalau nggak yang paling ujung kanan ya paling ujung kiri kan gitu. Kalau arus yang paling besar itu di I4 apa di I1? Coba. Menurut Anda, menurut sifat, kalau Anda tahu sifatnya listrik itu seperti apa? Menurut hukum Kirchhoff, sebenarnya itu kita lihatnya di hukum Kirchhoff juga sebenarnya. Kirchhoff 1 ya, Kirchhoff 1. Arus paling besar itu di mana? Di I4 apa di I1? Ada yang tahu? Ayo nebak aja. Ayo Mas. Ayo Mas, waktu nenteng kok ini. Dia apa? I1 apa I4? I I I I1. I1. Nah, betul. I4 juga betul. Enggak, I1 yang betul. Kenapa? Nah, sekarang ada yang tahu kenapa? Karena hukum Kirchhoff 1 tadi loh. Ngomongnya apa hukum Kirchhoff 1 tadi? Arus yang keluar, ya toh, dalam satu titik, dari satu titik, ini titiknya nih. Anggap aja ini titiknya. Sama dengan arus yang masuk kan? Iya, Pak. Yang masuk ke titik ini arusnya I1. Yang keluar I berapa? I2, I3, I4. Ngerti maksudnya? Ya otomatis I1 lebih besar tuh pasti dari I2. Iya toh? I2 juga pasti Iya, lebih Pak. besar dari I3. Iya toh? Karena Iya. I2 masuk ke sini kan? Masuk ke titik ini kan? Sama dengan I3 tambah I4. Iya toh? Di depannya kan ada I4 lagi. Ngerti? Yang paling kecil I4. Dia masuk ke titik ini. Di depan nggak ada lagi sudah. Ya dia I4 sendiri. Sudah I4 gitu aja. Kalau I1 sama dengan I2 tambah I3 tambah I4. I2 sama dengan I3 tambah I4. Ya toh? I3 sama dengan I4 tambah dia sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya kurang tepat kalau saya bilang I1 sama dengan I2, I3. Ya I1 tambah I2, I3, I4. Jadi yang ini yang paling besar nanti gitu. Nah, kalau kita bikin graf, gitu, bikin diagram arus ya, arus beban, yang paling besar itu nanti di B, arus beban ya, diagram arus beban. Kalau diagram arus pada saluran yang paling besar itu di A ke C, ya, A ke C tadi yang paling dekat dengan sumber. Jadi logikanya gini, kalau sistem radial ya, sumbernya di sini di A, yang paling drop tegangannya paling besar pasti di B, pasti itu sudah, ya kan? Tapi kalau yang arusnya paling besar pasti di A ke C, yang paling dekat dengan sumber. Drop tegangan paling besar itu yang paling jauh dari sumber. Kalau arus paling besar itu yang paling dekat sama sumber. Makanya ini kalau misalnya saya mau masang kabel di sini, itu harusnya lebih besar daripada yang kabel yang saya pasang di sini sama di sini. Kenapa? Karena dia menanggung arus lebih besar. Besarnya kabel itu tergantung dari arusnya, bukan tegangan loh ya. Bukan tegangan, tapi arus. Semakin besar arus yang ditanggung, maka milimeternya kabel itu akan semakin kabel penghantar. Milimeternya penghantar akan semakin besar. Beda ya, penghantar sama kabel beda ya. Kalau penghantar itu mediumnya saja. Kalau kabel itu penghantar yang dilapisi. Nah, itu namanya kabel. Dilapisi oleh bahan isolasi. Itu namanya kabel. Kita harus bisa membedakan di situ. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Kita masih membahas ini untuk perhitungannya mungkin kita akan membahas minggu depan. Minggu depan dalam hal arti pertemuan yang akan berikutnya. Pertemuan kita berikutnya. Kita menelaah ini dulu aja, menelaah ini dulu. Kira-kira ada yang ditanyakan dari sistem distribusi dua kawat beban terpusat di satu daya dari satu sumber? Ada yang ditanyakan? Ini logikanya lagi, aplikasinya, penerapannya itu kalau Anda lihat keluar, ya, Anda lihat keluar ruangan Anda itu ada tiang distribusi, tiang TR, tiang TM, tiang tegangan rendah, tiang tegangan tinggi, tegangan menengah di luar itu yang menyalurkan dari menyalurkan dari trafo
terus ke beban-beban. Ya seperti ini gambarnya. Gitu. A ini trafonya, yang A ini trafonya, sedangkan yang C, D, E, B itu rumah kita. Gitu loh. Titik-titik ini, ya, titik-titik percabangan itu tiang. Anggap aja gitu. Nah, perhitungan ini nanti dipakai pada saat Anda mendesain perencanaan jaringan distribusi. Karena saya pernah menggunakan ilmu ini untuk mendesain gitu. Jaring distribusi. Kenapa kita harus hitung gitu ya? Kenapa Pak harus dihitung Pak gitu? Memang kalau nggak dihitung nggak boleh. Ya, untuk menghindari adanya drop tegangan pada saat operasional gitu loh. Kita kalau masangnya salah, pas dipakai, ternyata drop tegangannya terlalu tinggi misalnya di B. Nah ini, kesalahan desain ini berarti. Nah itu untuk menghindari itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Tadi sudah tanya jawab kita ya. Mungkin ada pertanyaan ada yang ditanyakan. Interupsi Pak, izin bertanya. Ya silakan. Mengenai tegangan yang tadi Pak, yang 220 volt untuk lebihnya itu kan 5%, untuk kurangnya kan 10%. Ya, Jika tegangannya itu lebih dari 5%, penyebabnya itu apa, dan kalau kurang dari 10% itu penyebabnya apa Pak? kalau tegangan lebih over voltage itu biasanya karena gangguan. Ya, kebanyakan pasti gangguan atau ada drop tegangan atau ada beban yang mati tiba-tiba gitu. Itu penyebabnya kalau over voltage ya. Biasanya, saya bilang biasanya karena banyak sekali faktornya. Kalau under voltage atau kurang tegangan itu biasanya terjadi karena adanya kelebihan beban malah gitu. Kelebihan beban. Jadi beban terlalu banyak, dia nggak mampu gitu. Atau kedua, browning out. Browning out itu memang sengaja diturunkan tegangannya supaya beban-beban yang tadinya berlebih itu bisa terpenuhi semua. Ingat rumusnya. Kalau tegangannya naik, harusnya turun. Kalau tegangannya turun, harusnya kan bisa naik. Nah, itu namanya praktek browning out. Oke ya, sudah jelas ya. Oke, terima kasih. Ini waktunya sudah habis, kita cuma punya waktu 35 menit. Jadi terima kasih atas kontribusinya ya, terima kasih atas partisipasinya di mata kuliah ini. Mungkin setelah ini absensi akan saya berikan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke.